warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang hadir pada hari ini. Karena pada hari ini kita ada program atau acara diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh CGP Angkatan 10, yaitu oleh Bapak Aang Kunaipi SE. Kepada Bapak Aang dipersilahkan. Langsung ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat ya Bapak Kepala dan jajaran manajemen, yang saya hormati kepada moderator Ibu Nurhayati Hasanah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Yang saya hormati Bapak Ibu, rekan-rekan, wali kelas ya, guru BK dan guru yang lain ya. Yang saya hormati, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bisa hadir di tempat ini ya dalam rangka diseminasi penerapan dan pemahaman budaya positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya pada hari ini kita bisa berkumpul di sini bersilaturahmi ya, sharing pengalaman dan lain sebagainya. Kemudian tak lupa sholawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kegiatan ini nanti ada kegiatan terkait dengan perubahan paradigma, stimulus respon, kemudian posisi kontrol, kemudian restitusi ya, terkait dengan segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar apa itu segitiga restitusi. Kemudian menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada murid ya. Jadi bagaimana kita bisa nanti menerapkan strategi positif, strategi apa yang positif bagi penerapan budaya positif di sekolah kita. Kemudian menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik itu manajemen sekolah maupun kita sebagai guru. Kemudian bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah. Jadi kita juga dianjurkan ya untuk bersikap reflektif dan kritis terkait dengan budaya yang ada di sekolah kita. Apakah sudah sesuai atau belum? Kemudian capaiannya adalah, capaian diharapkan dari kegiatan ini, pertama kita memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan di Indonesia. Kemudian memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif. Itu jadi kita dituntut untuk paham ya peran kita sebagai guru. Di sini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa jawab ya. Terkait setuju atau tidak terkait hal ini. Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju tidak? Tidak. Kenapa tidak, Pak Yasir? Hukuman itu mendisiplinkan anak. Akan dengan adanya hukuman yang hukuman fisik, itu akan mengakibatkan melawan kodrat anak sendiri. Iya, ya. Terima kasih Pak Yasir. Selanjutnya ada lagi yang setuju? Ibu setuju?
Kenapa setuju, Bu? Hukuman di sini kan relatif masih umum ya. Hmm. Apakah hukumannya apa? Hukuman halal Hmm. memberikan hukuman juga tidak melulu Hmm. membaca. Membaca. Hmm. Nah, menurut Ibu itu hukuman yang positif ya. Jadi hukuman yang positif itu bisa apa tadi? Bisa membiasakan anak ya, bisa mendisiplinkan anak ya. Ya, terima kasih Ibu Nelly. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah ya, dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Hukuman yang positif itu bisa mendisiplinkan anak, seperti membaca buku, membersihkan halaman, membersihkan musola. Setuju Ibu Pri? Ya, kenapa setuju Ibu Pri? Agar anak biasa gitu, agar tidak melakukan hal seperti itu lagi. Berarti kalau tidak melakukan seperti itu lagi, ada efek jera gitu ya? Jadi diharapkan dengan anak membersihkan halaman sekolah, misalkan membuat mereka ada efek jera gitu ya? Oke, terima kasih Ibu Pri. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Jadi dengan penghargaan itu motivasi anak bisa timbul gitu ya? Bisa meningkat. Setuju? Setuju ya? Setuju. Oke. Kalau tidak gimana? Pak Riko tidak setuju. Kenapa, Bapak? Karena ini nanti ada ininya. Guru sejarah. Iya, iya benar. Ini refleksi untuk masa lalu ya, Pak ya. Ya, ada latar belakang dulu, Bu. Hukum Ramurabi. Mata dibalas mata, hidung dibalas hidung, telinga dibalas hidung. Kisos. Artinya apa? Ketika dia melakukan membunuh maka dibunuh lagi, gitu ya. Nyawa dengan nyawa. Secara filosofi itu artinya hukuman itu memaksa ya, memaksa. Itu pada era dulu ya, tidak seperti. Tapi pada pergeseran peradaban, sekarang itu mungkin sudah tidak relevan lagi. Tapi ini juga perlu diskusi yang panjang bagaimana tentang peradaban di era modern. Milenial ini ya, era Gen Z ini. Yang kalau saya perhatikan di kelas itu kita lunak anak semakin Iya. gitu ya. Kita keras anak malah lebih menjat lagi gitu ya. Jadi ini kita perlu diskusi panjang juga. Makanya dengan adanya kegiatan ini kita bisa ambil nanti pelajarannya. Iya. Jadi ya kalau yang saya alami poin yang ketiga ini itu memberikan penghargaan. Dapat ini juga yang saya alami ya, ini kurang efektif ya. Apalagi sekarang dengan adanya era digitalisasi ya, anak itu lebih tertarik dengan hal yang itu dan hal-hal yang sifatnya prinsip itu malah ditinggalkan seperti Iya. Baik, terima kasih Pak Riko, luar biasa ya. Karena ini Pak Riko guru sejarah, jadi tahu latar. Nah, di sini kita akan membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal ya, nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang berkualitas ya, di dunia yang berkualitas. Kemudian restitusi, ada 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, ini akan kita bahas Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan waktu yang terbatas ini kita bisa membahas ke-6 submateri ini. Yang pertama kita bahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ibu Nurasana, ya, gimana caranya Ibu
berusaha merayu Budini untuk membuka rahasianya. Ya. Berusaha sekeras apapun, dengan cara apapun, baik itu dengan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apalagi yang bisa Ibu lakukan agar Budini ini buka mulut. Buka mulut dan mau memberikan rahasia yang dipegang oleh Budini. Coba silakan. Udah, silakan. Coba. Ya coba di depan sini Bu. Coba sini. Nggak usah dia bawa aja. Di kepala kan jangan dilihat, ditutup. Ya nggak apa itu barangnya lah ya. Ya. Nah. Nih, itu apa? Coba lihat. Di soal aku pakai punya. Dari ilustrasi tadi ya, menurut Bapak Ibu pelajaran apa yang bisa kita ambil? Coba dari kasus tadi. Konsisten Budininya. Konsisten. Ada lagi? Selain konsisten? Kenapa Budini nggak mau membuka rahasianya? Sangat berharga. Sangat berharga. Apalagi? Punya pendirian. Oke, baik Bapak Ibu. Semua itu adalah bagus ya. Konsisten, berharga, punya pendirian. Nah, intinya adalah kita itu tidak bisa mengendalikan orang lain. Ya. Yang hanya bisa mengendalikan itu adalah dirinya sendiri. Nah, itu masalahnya. Kita itu meminta siswa, kamu harus rapi, misalkan ya. Masukkan baju, pakai seragam yang apa? Yang sesuai gitu ya. Datang harus tepat waktu dan lain sebagainya. Itu kan kita berusaha mengendalikan diri siswa kan. Seoptimal mungkin kita dengan cara tadi tuh hukuman, dengan cara mungkin penghargaan, atau dengan cara yang lain supaya anak itu nurut. Tapi kenyataannya kan ya, kebanyakan siswa malah tetap seperti itu lagi. Nah, itu artinya kita memang tidak bisa mengendalikan diri orang lain. Kecuali orang itu sendiri yang mengendalikan diri mereka sendiri. Nah, itu maksudnya Bapak Ibu. Apakah makna disiplin? Disiplin itu kalau di sini ya berdasarkan bahasa Latin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi kan disiplin itu belajar ya. Kalau kita kan menganggap disiplin itu apa? Patuh ya terhadap aturan gitu kan. Disiplin. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Ya. Namun dalam budaya kita, pemaknaan disiplin itu ya itu tadi kita menganggap disiplin itu hanya adalah taat aturan, gitu ya. Disiplin itu sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kan taat aturan itu patuh ya. Itu orang yang patuh berarti orang yang disiplin. Nah, itu yang kita pahami selama ini kan. Kemudian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Nah, ini tadi berkaitan dengan motivasi. Tadi kan udah disinggung. Apakah penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi? Nah, sebagian kita kan tadi setuju ya? Setuju. Nah, tergantung ya tadi ya. Nah, motivasi itu ada dua faktor. Yang pertama dari motivasi eksternal dan kedua motivasi internal. Nah, motivasi eksternal itu kan yang berasal dari luar ya. Itu tadi karena adanya ancaman, karena adanya hukuman, karena adanya apa tadi?
Yang membuat orang ingin melakukan sesuatu karena ke-trigger, ada tekanan ya. Wah, kalau saya nggak ngerjain ini, nanti saya dapat hukuman ini. Gitu. Jadi dia termotivasi ingin melakukan sesuatu itu karena dorongan dari tadi itu, faktor eksternal tadi. Kemudian yang kedua, motivasi eksternal yang bersifat tadi itu, penghargaan. Wah, saya akan rajin belajar, nanti saya dapat penghargaan. Jadi juara 1 misalkan dapat hadiah, dapat sepeda misalkan gitu. Iya, nanti. Jadi dia itu termotivasi untuk melakukan sesuatu karena faktor hadiah, ya. Faktor penghargaan. Nah, itu jadi motivasi eksternal ya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, yang paling penting dari kita itu adalah bagaimana kita menumbuhkan motivasi internal. Ya, dari dalam. Tadi tujuannya disiplin positif. Karena motivasi internal itu bukan, dia melakukan sesuatu itu bukan karena ingin sesuatu, bukan karena diancam oleh sesuatu, tapi memang dia melakukan karena diri sendiri, karena kesadaran atas dirinya sendiri. Gitu. Menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya gitu. Jadi dia sadar, oh kalau saya melakukan ini, bagi diri saya akan seperti apa. Gitu. Jadi motivasi yang timbul karena kesadaran diri sendiri. Iya. Nah, itu yang harus kita tumbuhkan, budaya seperti itu. Jadi kita mungkin kalau hukuman atau penghargaan itu sifatnya sementara ya. Sifatnya hanya sementara dan itu tidak membuat dalam diri murid itu timbul rasa kepedulian, kesadaran. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Ya, kita murid kan merasa bebas merdeka kalau tidak ada guru yang merintah gitu ya. Kalau tidak ada tugas ya, tidak ada soal, bebas gitu. Akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu kita cakap memerintah diri kita sendiri. Itu tadi ada kesadaran dalam diri kita untuk melakukan sesuatu bukan karena orang lain, bukan karena faktor eksternal, melainkan karena internal, karena kesadaran diri sendiri. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini di dalam modul ini saya tercengang juga Bapak Ibu. Kenapa? Ternyata penghargaan itu sama dengan hukuman. Secara tidak sadar ya Bu ya. Penghargaan itu sama dengan hukuman. Nah, kenapa seperti itu? Padahal kan kita tujuannya memberi penghargaan itu agar siswa termotivasi, agar siswa meningkatkan prestasinya, yang lain termotivasi gitu kan, tujuannya kan seperti itu. Tapi ternyata di dalam teori ini bahwa penghargaan itu adalah hukuman. Kenapa? Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang diminta atau membujuk. Ya, itu adalah faktor eksternal. Jadi dorongan dari luar gitu. Karena kalau kita udah faktor eksternal, dorongan dari luar itu sifatnya akan ketergantungan. Iya. Kalau sudah ketergantungan, justru ketika penghargaan itu tidak ada, mereka nanyain. Dan akhirnya motivasi mereka turun lagi. Jadi ada ketergantungan. Kayak misalkan kita di pembelajaran kita kan sering ngadain kuis gitu ya. Kuisis atau kahot. Ayo yang juara 1 saya kasih permen misalkan. Yang juara 1 saya kasih coklat. Itu kan pernah kita ya? Pernah nggak? Sering nggak sih ya? Saya juga pernah gitu. Bawa Iya, jurnal kuis ada hadiah gitu kan. Nah, ternyata itu kalau kita keseringan, anak itu akan menanyakan. Benar nggak Bu? Pernah nggak ketika kuis lagi nggak ada apa-apa, nanyain nggak? Nah, nanyain. Jadi faktor ketergantungan.
Kenapa ya, Sir? Ada guru yang seperti itu ya, memberi gunakan gitu ya, memberi pemain guru yang lain demikian. Nagih. Ada dampak berarti. Jadi perbandingan. Oh, Bu Isma, Pak, suka ngasih itu tuh. Awal kuis. Bapak mah enggak katanya. Iya. Iya. Bapak Ibu setuju nggak nih kalau penghargaan itu menurunkan kualitas? Tergantung penghargaannya apa ya. Tergantung. Jangan digantung, Bu. Kalau berupa Setuju nggak? kado atau hadiah kan nggak setuju ya. Maksudnya apa sih penghargaan menurunkan kualitas? Nah, kalau Itu penghargaan apa apresiasi? apresiasi dalam bentuk penghargaan. Ya, itu juga penghargaan, bentuknya apresiasi. Penghargaan menurunkan kualitas. Maksudnya apa ya? Tadi itu karena misalkan di kuis. Ya. Kemauan diri sendiri itu jadi. Iya. Jadi malas ketika penghargaan itu sudah tidak ada. Gitu. Bahkan ada kasus ketika si anak ada yang sering juara 1, ya, dia sering juara 1, tiba-tiba semester selanjutnya dia turun, misalnya jadi juara 3 atau juara 2 gitu ya. Semester depannya bukan nambah naik lagi, malah tumbuh turun lagi. Nah, ngedown dia kan, karena dia tadinya sudah terbiasa dengan juara. Ketika dia tidak juara, justru motivasinya malah menurun. Gitu. Jadi karena motivasinya karena ingin juara. Nah, itu menurunkan kualitas ya. Penghargaan mematikan kreativitas. Maksudnya apa nih? Mematikan kreativitas. Bukannya sebaliknya, penghargaan bisa menumbuhkan kreativitas. Benar nggak Pak Nasrul? Gimana menurut Pak Nasrul? Penghargaan mematikan. Penghargaan mematikan kreativitas. Jadi karena ada penghargaan, si anak akhirnya nggak mau berpikir kreatif, gitu. Coba dilanjut, Pak. Penghargaan itu menimbulkan kreativitas yang baru. Menimbulkan kreativitas yang baru. Iya. Iya. Baik, makasih Pak Nasrul. Emang itu tadi ya, tergantung tadi ya, tergantung itu. Tapi kalau terus-terusan penghargaan itu dilakukan, terus-terusan secara kontinu ya, secara terus-menerus, justru ini itu tadi akan mengakibatkan ketergantungan. Ya. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya. Motivasi internal, intrinsik. Iya, jadi karena ada sesuatu, dia mau melakukan sesuatu. Ketika tidak ada sesuatu, dia malas. Gitu. Itu menurunkan motivasi atau mengurangi motivasi internal, intrinsik. Bentuk program kebajikan apresiasi. Ya, tadi itu beri pengakuan secara khusus, apresiasi. Oh, kamu gimana tadi, Bu? Keren, hebat, wah. Luar biasa gitu ya. Beri pengakuan secara pribadi. Nah, kalau pribadi itu biasanya orang itu lebih suka dipanggil nama ya. Misalkan, oh Bu Rosi, keren tuh itunya apa hasil karyanya gitu kan. Gitu. Beri ke siapa? Ke murid kita. Misalkan ya ada siswa yang punya prestasi khusus baik kecil maupun prestasi yang besar, kita apresiasi secara pribadi. Ya kalau memang itu prestasi pribadi, sebutkan nama gitu ya. Ya. Beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Maksudnya apa? Kita Jadi mungkin gini Pak, tadi mengapresiasi, hmm. lupa dari apa
semua siswa, anak tuh, terutama wali kelas ya, ya, wali kelas. tapi akan berbeda misalnya cara menghafalkannya itu misalnya minggu ini mas baris yang ini yang disebutin. Jadi anak-anak itu misalkan Bu Rosini berarti hafal nama saya. Jadi ternyata memperhatikan. Iya. 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 Ya memang harus ada keadilan yang merata. Kita jangan sampai mentang-mentang di kelas itu yang aktif cuma 1-2, yang disebut itu aja, yang disuruh itu aja, yang ditanya itu aja. Itu akan kepada siswa lain itu akan beranggapan bahwa kita itu pilih kasih. Kecemburuan sosial. Nah, maka kita berusaha setiap kita masuk kelas itu bagaimana caranya semua murid itu ya yang di tempat duduk mereka itu kita pernah ke situ. Disamperin, ditanya secara pribadi gitu. Jadi itu ya pengakuan ya, itu juga sebagai bentuk pengakuan kita terhadap siswa tersebut. Kemudian beri pengakuan secara konsisten, Bapak Ibu. Jadi pengakuan itu tidak hanya sekali, kemudian tidak lagi gitu ya. Jadi konsisten terus menerus. Jadi selama 1 semester kita intinya setiap masuk kelas semuanya bisa ditanya gitu ya, semua murid. Kemudian fokus pada proses. Jadi itu tadi fokus pada proses bukan pada hasil. Ya mungkin hasil adalah bonus dari proses ya. Ya, jadi kita fokus pada prosesnya. Jadi setiap pembelajaran kita bagaimana memperhatikan siswa terkait dengan pembelajaran yang mereka lakukan, yang mereka tangkap gitu ya. Fokus pada proses. Nah, itu jadi bentuk program kebajikan, apresiasi ya pada siswa bahwa kita itu harus memberikan pengakuan secara khusus ya, kemudian secara pribadi, kemudian secara merata, bergantian, konsisten dan fokus pada prosesnya. Nah, di sini ada tindakan guru, Bapak Ibu, tindakan guru nih ya, menurut Bapak Ibu ini hukuman apa konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat, saya tidak akan terlambat, saya akan tidak terlambat. Itu hukuman. Jadi ya. Saya tidak terlambat. Ada yang pernah seperti itu? Belum ya. Ada. Itu kalau anak SD mungkin bisa melatih menulis ya. Menulis. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman apa? Hukuman ya. Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Karena itu tanggung jawab, harus mengganti. Ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat mengajar. Belajar. Konsekuensi. Bukan numpahin ini gitu ya. Bukan numpahin push up. Itu baru hukuman. Ya, tidak sesuai dengan kejadian ya, dengan kasusnya. Ini contoh kecil. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman, bukan konsekuensi. Kenapa dia nggak pakai sepatu hitam? Konsekuensi apa hukuman? Jadi yang ini apa? Yang ini apa? Hukuman apa konsekuensi? Dia jadi karena dia nggak pakai sepatu hitam, disuruh tidak pakai sepatu seharian. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Hukuman. Kalau misalnya tadinya ada kesepakatan, kan harus ada kesepakatan dulu nih. Kalau misalnya kembali kesepakatan semua berarti kalau udah iya, gitu. Kesepakatan dari Tapi berarti semua bentuk hukuman bisa jadi konsekuensi kalau udah ada kesepakatan. Bener. Gimana Pak Nasrul? kalau persetujuan semua jadi
Iya. Konsekuensi jadi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Untuk pelajaran PJOK ini adalah konsekuensi kalau menurut di sini ya. Kenapa konsekuensi? Karena itu Sesuai. sesuai dengan Iya, kewenangan itu. Iya, sesuai ya. Kalau misalnya pelajaran MIPA Disuruh lari misalkan atau suruh membersihkan. yang sesuai, bukan konsekuensi. Iya. Nah, jadi kita bisa membedakan ya antara konsekuensi dan hukuman. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi itu yang ya sesuatu yang hukuman itu sesuatu yang menyakitkan bagi apa ya? Bagi murid. Hukuman itu ternyata di dalam hati mereka itu sakit gitu ya, ngedumel. Iya. Iya. Saya justru ya ini mah sharing doang ya. Sampai saat ini masih ingat satu guru di SMK yang beri hukuman ya, itu motong rambut di depan orang banyak. Panggil langsung jebret aja. Sampai sekarang masih inget tuh guru itu ya. Membekas berarti kan? Nah itu tadi tuh sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, hukuman itu ya. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Jadi ingat aja. Hah? Akan ingat-ingat. Oh, kemana Panjang itu. semuanya. Jadi pas ketemu itu tuh ibu sama bapak yang pernah menghukum saya dulu. Jadi bukan yang ngajar saya selama ini, tapi itunya yang diingat. Jadi image-nya malah negatif ke kita ya. Karena hukuman. Kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Hukuman akan berdampak pada anak membenci kedisiplinan. Benar? Tapi pengalaman saya Pak, saya itu dihukum malah jadi sadar. Oh gitu. Itu zaman dulu Pak. Zaman dulu. Itu zaman dulu. Kan pengalaman, iya benar. Saya juga sama zaman dulu. Dipakai buku akuntansi. Jadi pada saat kejadian itu saya jadi sadar gitu. Saya malah berbalik gitu ya. Berbalik 180 derajat. Tapi emang tadi itu yang di awal itu generasi sekarang itu beda gitu. Beda generasi. Zamannya beda. Itu tadi dikasih dengan lemah lembut, melunjak, dikerasan tambah keras. Oke. Nah ini ya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini ada beberapa poin. Nah, salah satunya adalah marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Jadi ternyata hukuman tuh menganggap siswa merasa tidak dihargai. Itu, hukuman. Kemudian restitusi. Restitusi, ada yang pernah dengar Bapak Ibu restitusi? Restitusi. Substitusi mungkin pergantian. Restitusi pengurangan ya? Pengurangan. Bukan pergantian. Restitusi. Pasti kayak timbal balik. Ya, memperbaiki atau apa ya? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi restitusi itu gimana caranya? Ketika ada murid melakukan kesalahan, mereka yang memperbaikinya sendiri dengan kondisi kesadaran mereka gitu. Jadi kita hanya sebagai pemantik untuk membuat si anak itu sadar. Nah, itu yang membuat sadar. Makanya di sini ada teori namanya segitiga restitusi. Itu tahapan restitusi, tahapan menyadarkan siswa. Cuma kadang benar tuh tadi kata Pak Riko, dengan lemah lembut padahal ya kita ya. Dengan cara ini, misalkan disadarkan dulu nih. Nasihatin dulu, tapi tetap kan gitu. Efeknya cuma 1 jam 2 jam Pak. Iya, sebentar. Seminggu paling lah. Enggak, baru seminggu. Kalau masih gerbang rokok. Ya.
ganti guru aja berbeda ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas kesalahan mereka. Jadi mereka yang bikin salah, mereka yang disuruh nyari solusi sendiri. Jadi kita kayak ibarat bikin kesepakatan. Nah, ini kamu baiknya gimana nih kalau salah kayak gini? Kamu pantasnya bagaimana nih? Harusnya seperti apa gitu. Jadi coaching. Restitusi ya, Bu. Nah, di sini ada perbandingan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau hukuman itu di sini identitasnya ada identitas gagal. Tapi kalau konsekuensi dan restitusi itu identitas sukses. Ya. Karena perbedaannya salah satunya adalah hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Nah, restitusi merupakan pilihan. Jadi memilih. Jadi anak itu dikasih pilihan, Memperbaiki kasih pilihan, kesalahan. memperbaiki kesalahan. Tidak nyaman bagi murid untuk jangka waktu yang panjang, tidak nyaman untuk murid kalau konsekuensi ya, jangka waktu yang pendek. Nah, kalau restitusi menguatkan murid dalam jangka yang panjang, menguatkan. Nah, ini perbandingan antara restitusi dan konsekuensi setelah hukuman. Jadi hukuman itu di sini statusnya negatif, konsekuensi itu netral. Kalau restitusi positif. Gitu ya. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Seperti apa tuh contohnya? Kalau hukuman kan menembus kesalahan ya. Telat, suruh keliling itu saya yang paling sering tuh dulu nyuruh keliling. Ternyata itu salah. Nyukur sering, udah disuruh lari ke lapangan, udah sering. Disuruh baca Quran, ya sering. Push up apalagi. Kayak gini. Ya. Tapi kita juga kan belum menemukan formula yang efektif untuk bagaimana kita menghilangkan hukuman dengan cara restitusi, tapi siswa mau nurut gitu. Iya, karakter. Dan background keluarga juga. Background keluarga sama lingkungan. Iya. Iya. Kemarin saya ikut itu observasi latihan mandiri ya. Jalannya di PMM. di modul berapa tuh kita refleksi ya. Kita mengingat apa guru yang pernah mendukung gitu kan. Ada ya. Saya mencoba balik ke zaman dulu. Sekarang itu bukan mesra, maksudnya waktu itu kita itu melihat guru itu Segan, ya. dan bukan takut, bukan apa ya. Jadi takut ya kalau melakukan pelanggaran itu gitu. Sekarang apakah ada pergeseran juga tuh sebagai pendidik? Apakah memang yang dominan itu adalah pergeseran peradaban anak teknologi pada anak itu? Karena kan kita tidak bisa mengontrol itu ya, mengontrol manusia, mengontrol orang lain. hanya individu tersebut yang bisa mengontrol. Jadi tadi kita sebagai itu juga, artinya kita sudah berusaha dicoba wibawain gitu kan. Ternyata lebih serem siswanya. Udah berusaha untuk ini ya kita ya, di setel apa secara kita pribadi kita gitu ya. Tapi tetap kalau kita bilang apa gitu, kita membandingkan dengan guru yang lain. Kalau misalnya kita kayak pakaian, ada guru yang kayak gini gitu. Jadi kita kan bukan ini. Kayak make up aja langsung gitu dibandingkannya ya. Itu bukan kritis ya. Kayak make up aja ngebandingin guru. Dari guru itu kan udah tingkatannya. Kalau dilihat sebetulnya dari zaman
zamannya juga sama kan sekarang pemerintah juga kan kalau dulu perasaan pro ke guru kalau dulu kalau sekarang ya Pro ke siswa. Lebih agak susah lah gitu itu mungkin karena ada apa ya, berpihak pada murid ya. Iya gitu. Guru menghamba pada murid sekarang itu slogannya tuh. Kalau dulu kita dilindungi ketemu sama guru tuh guru itu orang yang mau ya izin atau takut gitu ya atau segan kalau kata Pak Riko segan. Terus kadang salaman kalau ketemu guru. Tapi kalau sekarang contoh kita keluar saja dari sini ya dari mana dari gerbang ke sana melihat guru sambil merokok santai aja bahkan mungkin mereka pengen Pak sini mampir sekarang. Iya. Kita ngomong kita yang diomelin sama yang punya warung gitu. Iya. Soalnya gurunya yang malu, gurunya yang malu betul gitu. Tambah lagi kan sekarang pemerintah agak apa namanya? Ada aturan-aturan khusus. Iya, tidak boleh mulai dari handphone saja. Tidak boleh memberikan kebebasan kepada siswa akhirnya kan. Tidak boleh handphone siswa dan sebagainya. Iya. Jadi poinnya itu sebenarnya human right ya. Iya. Human right. Dan kita keterbatasan kosakata merdeka itu. Kalau di Eropa sana merdeka itu dibagi dua, ada liberty dan ada freedom. Harusnya di sekolah itu harusnya liberty. Makanya kebebasan tapi diikat oleh hukum itu gitu. Aturan. Boleh ditambahkan nggak Pak Am? Boleh. Jadi kan kalau tadi kebanyakan tentang generasi ya, karena kita kan generasi Z memang beda dengan generasi-generasi kita Generasi yang dulu. X, Y gitu ya. Ya, kalau generasi Z itu kan disebutnya kalau sekarang yang populer itu adalah generasi strawberry gitu. Kenapa disebut generasi strawberry? Karena mereka seperti yang cangkangnya tuh gagah, ternyata hatinya tuh adalah mentalnya nol besar gitu. Ketika banyak seperti di luar sana pembulian gitu, terus kenapa berhadapan kepada di sekolah misalnya menentang disiplin gitu kan, bagaimana guru untuk menjadikannya ya tadi ada segitiga restitusi gitu ya. Segitiga restitusi itu adalah hal yang positif dibandingkan dengan hukuman gitu kan. Anak-anak zaman sekarang itu kalau digunakan hukuman itu sudah nggak mempan gitu. Iya. Jadi makanya kita dipergunakanlah yang tadi restitusi. Generasi milenial. Generasi Z alami Z. Ya, terus Oke. ya itu Ya, bahannya itu aja. kan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara juga kan salah satunya kita itu sekarang mendidik itu harus berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Ya. Tidak bisa disamakan dengan zaman dulu. Zaman sekarang itu udah berubah kodratnya. Dengan perkembangan teknologi, dengan segala macam kemudahan gitu. Bahkan kalau istilahnya gini, kalau mungkin murid tidak sekolah pun mereka udah bisa pinter gitu. Udah bisa banyak menangkap informasi. Nah intinya itu tadi kita sekarang itu bagaimana menyesuaikan supaya tujuan pendidikan itu tercapai, yaitu membentuk karakter itu tadi ya salah satunya, dengan tidak membuat anak lari dari kita gitu. Karena dengan hukuman itu kita bisa saja mendisiplinkan anak, tapi apakah anak bisa nurut kita gitu istilahnya. Ya, mengembangkan pribadinya. Kemudian restitusi juga memperbaiki hubungan kita dengan murid, ya. Memperbaiki hubungan karena restitusi itu lebih mengedepankan pada dialog ya, Bu. Oh ya, pada dialog ya antara siswa dengan murid. Guru dengan murid. Hubungan yang berkualitas. Tawaran bukan paksaan. Kalau hukuman kan paksaan ya. Kita memaksa siswa untuk melakukan hukuman yang kita lakukan. Kalau ini tawaran, kita memberikan solusi. Baiknya seperti apa? Tapi dengan cara mereka juga sadar mereka itu melakukan kesalahan. Dan dengan kesalahannya harus seperti apa konsekuensinya. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri ya.
Kalau bahasa ininya apa? Introspeksi diri ya. Jadi bagaimana kita menuntun siswa itu bisa mengintrospeksi dirinya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik ya dalam mendisiplinkan siswa. Jadi restitusi juga fokus pada karakter ya, bukan tindakan. Nah, itu ciri-ciri restitusi. Kemudian ini keyakinan kelas ya. Ini khususnya mungkin kita selaku wali kelas, kita harus bisa membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Sebentar ya, iklan dulu narasumbernya. Oke. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Apa sih bedanya peraturan dengan keyakinan? Peraturan mau paksaan tadi itu apa ya? Peraturan itu sebelah pihak. Apa? Peraturan sebelah pihak. Oh, ya. Kesepakatan sebelah pihak ya antara siswa dengan kita. Ya benar. Kalau peraturan itu dibuat oleh diri kita, oleh wali kelas mungkin ya. Kalau di kelas, oleh sekolah kalau di sekolah. Tapi kalau keyakinan semua melibatkan oleh semua. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Misalnya ini contoh ya, menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Untuk keselamatan ya. Apakah pakai helm karena takut ditangkap polisi? Takut razia? Hah? Takut sama polisi. Iya, takut sama polisi. Bukan karena kesadaran keselamatan untuk diri sendiri. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik kita harus kembali kepada nilai keyakinan, ya, keyakinan kesepakatan di kelas. Di kelas Bapak Ibu udah ada kan peraturan kelas ya? Sudah ada. Itu dibuat bareng-bareng apa dibuat sama kita sendiri? Bareng-bareng ya. Tapi kenapa Bu? Dibuat doang kan? Nggak tahu ya, apa ya? Apa cuma nyari di internet, di Google peraturan kelas ada, udah gitu. Kesepakatan. Tapi nggak tahu ya kalau di kelas saya kesepakatan. Padahal itu udah antara dua pihak gitu ya, guru dan murid. Muridnya semuanya pas awal itu ya, pas awal itu. Tapi iya, tapi ya hanya kesepakatan saja gitu. Tidak ada tindak yang benar-benar semuanya diturutin. Iya. Ya padahal mereka yang buat gitu. Mereka yang Ya intinya ini udah masuk ke dalam keyakinan kelas. Ya, peraturan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Berarti kan udah mengarah ke keyakinan kelas, gitu kan? Tidak dibuat oleh kita sendiri atau hanya dibuat oleh salah satu dari murid gitu. Nah, di dalam budaya positif itu memang ada kayak lingkaran-lingkaran ya. Memang paling bawah itu adalah peraturan kelas. Peraturan kelas itu kan tadi dibuat oleh kita. Siswa kelas harus bersih misalkan ya. Misalkan siswa harus datang 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Tuh. Dan komunikasi antara guru dan Siswa itu bisa saling memahami gitu kan. Kenapa? Karena sekarang itu kan kita sudah kehilangan keharmonisan guru dengan siswa. warga negara ya. Karena kita kan di rumah aja, saya dengan istri. Oh iya. Ini contoh ya. Contoh ya. Tadi sebagai upaya ya, keinginan siswa seperti ini, akhirnya kan dikerongkan. Jadi terjadilah kesepakatan. Dan kesepakatan kelas itu juga bukan hanya dibuat untuk wali kelas atau kelas itu, tapi kan setiap guru juga pasti punya kesepakatan kelas masing-masing gitu kan. Oh Ibu Ocima kalau ini kayak gini gitu kan, beda-beda nanti. Tapi gimana caranya kita bisa
dengan siswa itu bisa saling menyepakati terkait dengan kondisi pembelajaran kita. Aturan-aturan yang ada di kelas kita. Gitu. Peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas. Nah, kalau peraturan kelas sudah baik, kemudian kita keyakinan kelas juga bisa dilakukan dengan baik, maka akan timbul budaya lingkungan yang positif. Berarti kan mulanya itu ada di dalam kelas kita masing-masing. Kalau kelas kita semuanya sudah bisa dikondusif ya, insya Allah untuk lingkungan sekolah juga akan lebih kondusif. Dan akhirnya kalau semuanya sudah baik, itu akan tercipta budaya positif. Ya, budaya positif. Ada apa ya namanya teori dalam kesepakatan kelas itu namanya kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Itu nama pakai tabel T dan Y. Ya. Di dalamnya itu ada rasa hormat, ada bekerja dan diterima dan memiliki. Nah, masing-masing itu punya table ya, punya apa namanya? Table T maupun Y, punya space gitu ya. Misalkan rasa hormat. Rasa hormat ada yang terdengar, ada yang berperilaku dengan secara perilaku gitu ya, ada yang terlihat. Nah, rasa hormat terdengar, perilaku terlihat, contohnya seperti apa? Misal, terdengar, satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima tolong ya, itu ya. Jadi sering ada obrolan-obrolan siswa gitu ya, yang pernah kita dengar gitu ya. Terdengar, itu kan sudah menunjukkan rasa hormat siswa kepada sesama temannya atau kepada guru gitu. Itu ada rasa hormat, kemudian tadi itu ada bekerja ya. Ini kalau bekerja, misalkan tekun bekerja dan menyimak guru. Tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Jadi kita melihat secara ini keseharian siswa ya. Kesepakatan kelas, apa budaya kelas di kita itu udah positif apa belum? Dengan cara kita secara terdengar oleh kita, secara terlihat, atau secara perilaku mereka seharian. Gitu. Ini apa namanya keyakinan kelas. Ini keseharian kita ini di kelas ya. Kita bisa membuat tabel T atau tabel Y, kemudian membuat di situ kesepakatan kelasnya sudah positif apa belum. Ya seperti itu ya Bunu ya. Ya. Ya, selanjutnya adalah nih, saya ada peraturan dan keyakinan. Ya, mengapa? Nah, selalu mengembalikan buku pada tempatnya itu masuk ke dalam keyakinan kelas dalam hal tanggung jawab. Ya, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan terkait dengan rasa menghormati orang lain. Hadir 15 menit sebelum pelajaran itu juga menghormati diri sendiri, menghormati guru, ya dan komitmen. Nah itu jadi keyakinan kelas itu kita bisa cantumkan dalam bentuk seperti ini. Apakah tanggung jawab, menghormati, apa komitmen gitu ya terhadap proses pembelajaran. Kebutuhan dasar manusia. Ini Bapak Ibu selanjutnya pembahasan 4. Selanjutnya ada Bapak pembahasan? Apa berapa? 6 ya. Ini pembahasan 4 tentang kebutuhan dasar manusia ya. Kita sebentar lagi. Nah, dalam kebutuhan dasar manusia, ini di dalam teori psikologis mungkin ya. Kalau di dalam teori ilmu ekonomi itu kebutuhan dasar itu kan, kebutuhan manusia itu kan ada 3 ya. Primer, sekunder, tersier. Ya. 4, apalah lagi? Hah? Oh, luxurious. Bukan tersier ya. Oke. Nah ini kalau di dalam psikologis ya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah survival, ya, atau bertahan hidup. Gimana kita bisa survive nih dalam kehidupan kita nih? Survive itu kan artinya kita bisa bertahan, artinya berarti kan sandang pangannya tercukupi gitu ya. Kemudian apa lagi? Kebutuhan-kebutuhan pokok lah intinya ya,
mencukupi, survive. Kemudian ada kebutuhan penguasaan. Penguasaan itu artinya apa? Keinginan untuk mendapatkan sesuatu atau menguasai sesuatu. Kualifikasi ya, keinginan untuk meningkatkan kompetensi, penguasaan, kemampuan misalkan, ya itu tadi salah satu dengan sekolah gitu kan, upaya untuk mempunyai memenuhi kebutuhan penguasaan. Kemudian kebebasan. Ya kita itu kadang merasa ingin bebas aja gitu ya, tidak terikat dengan aturan, bebas gitu. Itu kebebasan. Kemudian kesenangan. Udah bebas, senang lah gitu ya. Bahagia banget. Nah itu kebutuhan berarti. Dan yang paling penting adalah kasih sayang. Dan rasa diterima. Itu kebutuhan manusia. Posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Nih. 5 posisi kontrol. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira selama ini kita berposisi sebagai apa? Serius? Kalau saya sih sebenarnya bikin siswa bersalah saya. Siswa bersalah. Iya. Membuat rasa bersalah. Tapi kalau saya pribadi, saya seringnya mendukung teman sebagai teman dengan siswa gitu. Kayaknya Pak Yasir ya sebagai teman. Tapi kalau untuk yang sebagai teman nih, kemarin saya di kelas FPL 1 di siswa sama perempuan ya, siswa perempuan itu masuk ke sekolah, ditanya kenapa nggak suka sekolah, dia di situ nggak mau bilang, akhirnya ketika dipanggil ke ruang guru ternyata bilang, setelah saya tanya kenapa nggak masuk ke sekolah, terus sakit, kalau sakit bilang sakit apa dan sebagainya, dia nangis. Yang sebagai teman ini ya, dia nangis, Bu, saya mau pengen, katanya orang tua saya yang nanya, bukan ibu. Saya sama orang tua jauh. Konstitusi ya? Konstitusi. Saya sama orang tua jauh, Bu. Karena bahagianya saya kalau orang tua saya nanyanya begini, katanya. Tiap kali saya nelfon orang tua sangkanya saya minta uang. Gitu. Jadi mungkin bisa dijadikan ini ya, senang ya. Iya. Itu memang terjadi kalau kayak gitu. Iya. Saya lagi ya. mencoba jadi teman. Mencoba jadi teman. Bukan itu saya berbagi yang perempuan. Jadi Saya suka malam-malam saya dapat video call. Waduh. Itu saking akrabnya berarti. Siswa laki-laki apa perempuan gitu. Mungkin karena anggapnya teman kali. untuk teman itu namanya. Ya. Jadi ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Yang pertama penghukum. Nah, ini sebenarnya posisi yang saya menempatkannya ini agak beda. Itu paling bawah ini, penghukum. Iya, penghukum artinya kita itu karena kayak apa ya namanya? Ingin menegakkan peraturan sekolah, diam-diam ada siswa salah dihukum. Semua dihukum gitu. Telat datang dihukum. Jadi penghukum. Maka akan dapat label polisi sekolah. Ya. Penghukum. Nah, ini tadi itu ya, kalau kita sebagai penghukum justru image murid siswa kepada kita seperti apa nanti konsekuensinya? Nanti melihat kita kayak ngeliat macan. Iya. Oh, ibu nih, Lari. Kalau hukum itu siswa akan mengulang lagi karena mereka tahu oh paling ini hukum mana. Iya. Palingnya tidak ada yang jadi dong tapi kalau dibaikin katanya kalau lebih baik ya itu akan mereka mau sendiri benar. Jadi kita bisa ketika mereka bikin masalah itu dibalikin aja. Emang ibu pernah masuk kalian? Menurut ini dia ngejawab sendiri enggak Bu. Kalau bisa jangan
Iya. Nah, di dalam posisi kontrol ini ada ininya ya, tingkatannya. Jadi tingkatan yang paling bawah itu adalah penghukum. Tingkatan yang paling bawah adalah penghukum. Jadi penghukum ini ya kayak gini, misalkan guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ya, misalkan akan ada ancaman gitu. Menghardik, menunjukkan, menyakiti, menyindir gitu, itu menghukum. Nah, hasilnya itu siswa itu akan memberontak. Memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Ya, berbohong. Kayak kemarin, kasus kemarin tuh, saya tanya interogasi, waduh berbelit-belit. Nah, berbohong kan? Mr. Ainu benar. Ketahuan. Keterangannya berubah-ubah. Kemudian pembuat rasa bersalah, itu juga sama. Pembuat rasa bersalah, kadang ada kata-kata dalam kita keluar, seharusnya seperti ini. Saya merasa kecewa, Bapak merasa kecewa, Ibu merasa kecewa. Kan dia ada kata-kata menjudge si siswa itu bersalah. Ya, itu adalah membuat rasa bersalah. Hasilnya itu menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Jadi siswa juga kalau belum apa-apa udah kita mengejas siswa salah, maka siswa akan apa namanya dia? Defensif ya, akan mencari berbagai alasan. Mencari 1000 alasan untuk mencari pembenaran. Nah, kalau posisinya sebagai teman, ini ya kata-katanya ya seperti teman ya. Misalkan, masa kamu tidak mau, ingat tidak ibu pernah bantu kan gitu. Jadi ada seperti akrab gitu ya. Ada kata-kata seperti ngomong gitu. Jadi akhirnya si siswanya malah menganggap kita sebagai teman. Nah, hasilnya itu akan ketergantungan ya, tergantungan siswa kepada kita. Kemudian memantau. Memantau itu kita memantau, menghitung, menganalisis, mengukur ya. Ini apa nih peraturannya nih, kalau salah ini nih, gitu. Ini yang pas apa nih gitu. Menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau orang hasilnya itu kalau kita sering merasa mantau gitu ya. Kalau ada kita, siswa akan merasa apa? Merasa diawasi. Ada Pak ini. Takut ya. Harus diawasi. Nah, paling tinggi itu adalah posisi sebagai manajer. Jadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, ya itu sebenarnya manajer itu tadi telah menerapkan prinsip restitusi. Ya, kalau kita sudah menerapkan prinsip restitusi, itu sudah berperan sebagai manajer. Hasilnya itu menguatkan pribadi, menguatkan siswa. Ini contohnya. Ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu membuat rasa bersalah. Saya kecewa sama kamu. Itu. Saya nggak suka kamu baju dikeluarin. Gitu kan? Pernah seperti itu Bapak Ibu? Pernah ya? Saya nggak suka. Jadi ada kata-kata dalam diri kita suatu penekanan gitu ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Oh, ini mah udah menjas, menghakimi ya, makanya menghukum, menghakimi. Walaupun bukan dalam bentuk fisik ya. Hukum itu kan identik dengan bentuk fisik, push up gitu ya. Apalagi? Nah, dengan kata-kata pun itu bisa dalam bentuk hukuman. Ayolah lakukan demi ibu, bapak. Nah, itu berarti teman. Ayolah, ini kerjasama nih sama bapak nih. Tolong bapak ya. Kita kooperatif supaya ini berjalan dengan lancar. Gimana nih, Ceng? Gitu ya. Itu namanya sebagai teman. Sekui. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini mah anak SD. Stiker bintang. Nah, kalau di kita konteks di kita seperti apa? Pemantau. Kalau kayaknya kalau pemahaman saya pemantau itu kayak nggak tahu sama itu nggak tahu nggak ya Pak ya?
Kalau saya memposisikan saya di kelas itu sebagai pemantau. Jadi sudah di fase pernah menjadi teman, Sudah. ya, sudah di fase menghukum juga gitu. Sering. Karena ya yang 3 fase yang itu ya kayaknya sudah. Karena anaknya mungkin tidak berubah-ubah gitu ya. Tidak semuanya ya maksudnya. Jadi ada di posisi ketika anak ada kesalahan paling panggil kamu kenapa gini-gini udah ya itu aja gitu. Jadi sudah di fase mungkin capek, nggak tahu apa, lelah, jadi udahlah anak mau ngapain gitu. Jadi seperti itu mungkin salah ya gitu, tapi ya. Iya, jadi ada pembiaran juga enggak gitu, tapi kita tetap ada perhatian. Ya, sebagai pemantau berarti ya. Sedikit lagi tuh ke manajer. Nanti kalau menerapkan kalau bahasanya kan agak tinggi banget jadi manajer. Iya. Tapi saya memposisikan kayaknya sebodoh lah gitu tuh. Iya. Nah, kalau sedikit lagi Ibu menerapkan restitusi itu sudah perannya sudah sebagai manajer gitu, Bu. Nih, kalau manajer misalkan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi kembalikan kepada siswa ya. Solusi itu dikembalikan lagi kepada siswa gitu. Itu manajer. Nah, ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Tahapannya itu ada menstabilkan identitas. Jadi kita stabilkan dulu identitas nih dengan cara kita membuat bahwa anak bersalah itu seolah-olah mereka tidak bersalah. Contohnya misalnya ini. Oh iya, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, seperti itu. Jadi distabilkan dulu emosinya. Ketakutannya itu distabilkan dulu. Kan kadang-kadang ketika anak salah kita panggil takut kan? Dihukum apa nih saya nih? Gitu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini misalkan. Ya, jadi setiap orang pasti punya kesalahan. Kamu bukan satu-satunya kok yang melakukan kesalahan ini. Jadi distabilkan dulu ya emosi anak. Kemudian baru setelah distabilkan dipalidasi kebutuhannya. Jadi kita misalkan mengapa kamu melakukan ini, gitu kan? Jangan langsung bilang kamu salah, enggak. Gitu. Kamu tahu kan konsekuensinya kalau melakukan seperti ini apa, gitu kan? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Gitu kan? Jadi dipalidasi. Mengapa dia melakukan seperti itu? Apa alasannya? Misalkan gitu. Kemudian setelah memvalidasi, menanyakan keyakinan. Ya, diyakinkan bahwa kesalahan itu tadi konsekuensinya seperti apa? Gitu. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kamu langgar? Peraturan sekolah apa yang kamu langgar? Kalau misalkan kamu melanggar ini, konsekuensinya seperti apa? Apa kamu ingin menjadi orang yang seperti apa gitu kan? Jadi diyakinkan bahwa siswa itu pertama kesalahannya apa dan konsekuensinya apa dan ditawarkan ya pada dia solusinya seperti apa. Jadi bukan kita yang memberikan hukuman atau solusi menjudge gitu ya. Jadi bagaimana solusi itu timbul dari siswa itu sendiri. Iya, itu Bu. Itu kan secara tidak langsung tidak membuat mereka tertekan. Itu kan ya seperti itu ya. Teori segitiga restitusi. Ini contohnya menstabilkan identitas. Guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ya, ada manusia yang sempurna ya. Kemudian seperti itu bla bla bla. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Tapi kadang-kadang di kita siswa itu nggak ngerasa bersalah ya. Siswa yang ngerasa bersalah, siswa yang sama. Iya. Gitu. Terus dikorek. Kalau validasi, misalkan kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan, gitu. Udah buruk, masih ada yang lebih buruk lagi berarti. Di atas langit ada langit ya.
Aku pasti punya alasan mengapa melakukannya dan lain sebagainya. Apa gitu kan? Ini saya seperti dialogis sih sebenarnya. Nah, deep talk. Berbicaranya dalam. Deep talk ya. Deep talk ya. Jadi dalam hati. Enak hati. Kalau saya di rumah aja. Emang ini mah psikolog ya. Psikolog. Nah, menanyakan keyakinan apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Jadi, kalau misalnya dikata mungkin kamu tahu kan peraturan sekolah seperti apa, nilai-nilai apa yang kita sepakati dalam peraturan itu, gitu kan. Jadi mengembalikan siswa kepada kesadarannya kalau dia melakukan kesalahan dan konsekuensinya apa. Kemudian intervensi 30 detik. Jadi intervensi itu menanyakan, mengkonfirmasi apakah dia mau berubah gitu. Ya. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Diintervensi. Diyakinkan lagi kalau dia itu kesalahannya itu bisa diperbaiki dan dia akan berperilaku lebih baik lagi ke depannya. Iya Bu, pasti ya. Tapi nyatanya Nah ini secara keseluruhan apa yang kita bahas tadi dari awal sampai tadi terakhir tentang segitiga resolusi ini tergambar dalam diagram positif seperti ini ya, diagram disiplin positif, teori kontrol atau teori berdasarkan Dr. William Glasser, ya, Glasser. Jadi semuanya ada intinya ada 3 ya, pertama teori motivasi, kemudian 5 posisi kontrol dan kebutuhan dasar, gitu ya. Motivasi itu ada 2, motivasi eksternal dan internal. Jadi kita bagaimana bisa menumbuhkan motivasi internal, ya. Kalau motivasi internal itu sudah terbentuk, ya, maka disiplin itu akan muncul dengan sendirinya, ya. Dan kalau udah siswa memiliki rasa disiplin yang tinggi, maka nilai-nilai kebijakan universal itu akan tercipta dan budaya positif di sekolah akan tercipta. Itu mungkin Bapak Ibu ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila penyampaiannya agak sulit dimengerti dan zigzag ya, terasa mungkin terlalu terburu-buru dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kita sharingkan pada kesempatan hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita khususnya dan untuk sekolah kita pada umumnya, dan terutama adalah bagaimana kita bisa menerapkannya kepada peserta didik. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Aang dari CGP Angkatan 10 yang sudah memaparkan apa itu budaya positif. Tapi sebelumnya mungkin akan saya simpulkan kembali karena menarik sekali ya obrolan tentang budaya positif ini, dan mungkin tidak ada sesi tanya jawab kembali karena tadi kita sudah sambil sesi tanya jawab. Kesimpulannya adalah budaya positif yang diambil itu adalah dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian di dalam budaya positif ada yang namanya restitusi yang merupakan langkah positif yang harus diambil dan diterapkan oleh setiap guru. Maka hukuman dan penghargaan akan berdampak negatif bagi murid dalam jangka panjang. Itu mungkin kesimpulan dari pemaparan pada hari ini mengenai budaya positif. Bapak Ibu hebat, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Mungkin kita ucapkan bersama-sama hamdalah. Alhamdulillah. Kita cukupkan acara kita hari ini.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.